Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Devi Budi Prakasita dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Negeri Jember. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Merdeka Belajar dan juga sistem GIS. Berikut tampilan PowerPoint saya. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan kelas A. Pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu terkait Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar muncul karena adanya latar belakang dari buramnya antara jarak dan waktu akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut mendorong kita untuk semakin mudah dalam mendapatkan informasi. Semakin banyaknya informasi yang baru, sistem pembelajaran yang baru juga berubah. Demikian juga dengan munculnya berbagai jenis pekerjaan yang baru. Dan karena sistem pembelajaran baru muncul, maka batas akses tersebut telah terpatahkan. Tidak hanya harus terpaku di dalam ruangan, namun kita juga bisa mempelajari dari luar ruangan ataupun sebaliknya dan dari jenis media manapun. Sehingga pembelajaran dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, pemerintah atau Kemendikbud mencanangkan program Kampus Merdeka yang mana di dalamnya termasuk Merdeka Belajar. Di mana dalam Merdeka Belajar adalah salah satu media dari Kemendikbud yang mana tujuannya agar mahasiswa dapat memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata, sesuai dengan passion dan cita-citanya. Yang mana media pembelajaran Kampus Merdeka meliputi 8 program. Yang pertama yaitu pertukaran pelajar, yang kedua magang, di mana dalam magang kita akan melakukan praktek kerja. Kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, berikutnya penelitian, kelima proyek kemanusiaan, keenam kegiatan wirausaha, keenam yaitu studi atau proyek independen, dan yang terakhir yaitu membangun desa dalam bentuk KKNT atau kuliah kerja nyata tematik, di mana diharapkan dari interaksi langsung antara mahasiswa dengan dunia kerja secara langsung ataupun dengan dunia luar, baik dalam pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, maupun KKNT, diharapkan dapat membawa kemajuan bagi pembangunan budaya dan peradaban bangsa baik dari ilmu, cita-cita maupun passion yang didapatkan. Di mana prasyarat Merdeka Belajar yaitu untuk mengikuti program Merdeka Belajar tersebut terdapat ketentuan yang harus dipenuhi seperti prasyarat umum untuk mahasiswa, kemudian pelaksanaan yang mana melibatkan beberapa pihak terkait yaitu PT yang dimaksud di sini yaitu perguruan tinggi, kemudian fakultas, prodi, mahasiswa, dan mitra. Mitra yaitu pihak swasta atau pihak dinas terkait namun biasanya mitra tersebut yaitu pihak swasta di mana bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi maupun fakultas ataupun prodi dan juga mahasiswa. Di mana secara rinci terkait prasyarat Merdeka Belajar tercantum dalam buku panduan Kampus Merdeka. Selanjutnya, apa itu GIS? Pada pertanyaan kedua ini, kita akan membahas mengenai GIS, di mana secara singkat, GIS adalah informasi sistem komputerisasi yang mana mengelola data spasial dan keluaran hasil outputnya berupa peta, di mana peta tersebut nantinya akan menggambarkan spasial atau data spasial yang dibutuhkan. Misalkan contohnya seperti pada kondisi untuk mencari wilayah yang rawan untuk saat ini seperti COVID, di mana hal tersebut dapat dipetakan dalam sistem informasi geospasial tersebut. Kemudian, apa keterkaitan Merdeka Belajar dengan GIS? Pada pertanyaan terakhir ini, kita akan membahas mengenai keterkaitan Merdeka Belajar dengan GIS, di mana dari ke-8 program tersebut dipilih 2 program untuk dikaitkan dengan GIS. Yang mana pertama
Program yang pertama yaitu pada program asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan yang kedua yaitu program membangun desa atau dalam KKNT, kuliah kerja nyata tematik, di mana dalam program Merdeka Belajar tersebut, program yang dimaksud dalam asistensi mengajar di satuan pendidikan ini dibuat dalam, menurut saya, yaitu berupa pengenalan GIS di sekolah-sekolah, utamanya jurusan IPS. Sangat penting karena nantinya dapat menunjang pendidikan di jenjang selanjutnya dan bisa menjadi sarana minat baru bagi para siswa ataupun siswi tersebut. Sehingga keluaran program dari dalam asistensi mengajar di satuan pendidikan yaitu program pengenalan GIS, yang mana nantinya diharapkan para siswa yang mengikuti dapat menemukan passion yang baru, yang mana mungkin sebelumnya belum mempunyai passion ataupun hobi, sehingga nantinya diharapkan mereka dapat mengetahui keinginan mereka untuk nanti ke depannya. Kemudian pada program yang kedua yaitu membangun desa, di mana pada program membangun desa dalam KKNT tersebut yaitu diwujudkan dalam penerapan melihat potensi permasalahan pada kawasan setempat melalui survei lokasi pada kawasan KKNT tersebut, di mana dalam survei tersebut akan memetakan potensi dan permasalahan di lokasi, yang mana konsep GIS tersebut dapat diterapkan dalam pemetaan potensi dan juga masalah, yang mana nantinya dihasilkan penyelesaian sehingga diharapkan dapat membangun desa setempat untuk menjadi lebih mandiri. Berikut adalah gambar alur proses program asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang mana sumber dari alur proses program asistensi tersebut dari buku panduan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yang telah dijelaskan sebelumnya pada prasyarat umum tersebut, di mana pada proses program asistensi mengajar di satuan pendidikan, pertama-tama mahasiswa akan mendaftar mata kuliah di KRS, kemudian mendapatkan pembekalan, di mana sebelum diberangkatkan ke satuan pendidikan, mahasiswa diberikan pembekalan oleh dosen dari perguruan tinggi masing-masing, yang mana pembekalan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di satuan pendidikan. Kemudian, adanya kolaborasi dengan satuan pendidikan. Mahasiswa datang ke satuan pendidikan dan melakukan kolaborasi terkait dengan program-program yang akan diselenggarakan selama di satuan pendidikan. Kemudian, mengajar di satuan pendidikan. Mahasiswa menjalankan program-program pengajaran yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu penilaian akhir, dilakukan dosen pembimbing dari kampus bersama guru pamong di satuan pendidikan mitra. Selanjutnya dilakukan konversi nilai dan pengakuan SKS. Prodi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS terhadap hasil penilaian dari dosen dan guru pamong. Kemudian dilaporkan kepada pihak PD Dikti, yang mana kampus melaporkan pengakuan SKS melalui rekognisi mengajar di satuan pendidikan, di mana dalam hal ini Kemendikbud menyediakan data satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan. Pemda dapat mengajukan kebutuhan mahasiswa mengajar di daerahnya, yang mana terkait kompetensi mata pelajaran dan juga jumlahnya. Selanjutnya untuk alur proses program membangun desa dalam kuliah kerja nyata tematik yaitu sebagai berikut, di mana sebelumnya mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS. Selanjutnya mendaftar kegiatan proyek di desa dalam KKN, BUMDes, ataupun Eco Village. Selanjutnya menentukan calon desa binaan, yaitu mahasiswa mencari desa yang dianggap potensial untuk dikembangkan. Kemudian dilakukan survei lapangan, yang mana survei lapangan tersebut dilakukan untuk kebutuhan data untuk pengembangan pada calon desa binaan. Selanjutnya dilakukan seleksi proposal, yang mana seleksi terhadap hasil survei di lapangan tersebut dimunculkan dalam bentuk proposal. Kemudian dilaksanakan proyek, yaitu menerapkan proyek yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan di desa. Kemudian mendapatkan sertifikat proyek, yaitu proyek di desa yang telah diakui instansi terkait dengan sertifikat. Kemudian sama seperti sebelumnya, yaitu adanya konversi nilai dan pengakuan SKS, yang mana perguruan tinggi akan menginput nilai dalam KHS.
Kemudian selanjutnya dilaporkan pada pihak Kedidikti, yaitu di mana perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS berupa rekognisi proyek di desa, di mana kegiatan yang relevan dalam hal ini dalam program membangun desa yaitu pada KKN yang telah dijelaskan sebelumnya, BUMDes atau pengelolaan badan usaha milik desa, kemudian Eco Village di mana pengembangan desa berbudaya lingkungan. Berikut adalah gambaran poster program asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang mana pada poster ini menunjukkan yaitu belajar mengenal peta Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui pada program asistensi mengajar di satuan pendidikan dikhususkan pada wilayah terpencil. Pada wilayah terpencil terdapat wilayah terpencil yang belum terakses apapun dan juga yang sudah, di mana masyarakatnya yang sudah terakses. Sehingga pada desa yang belum terakses sama sekali, maka proses program yang dikenalkan sebelumnya yaitu melalui peta Indonesia tersebut, di mana pada kegiatan pembelajarannya mengajarkan pentingnya mengenal peta dan berbagai cara pengaplikasiannya, fungsi dan juga jenisnya. Para siswa akan diberikan media berupa buku gambar dan buku alat tulis untuk lebih memudahkan. Namun pada jenjang yang lebih tinggi, pada kawasan yang telah terakses, maka pengenalan tersebut dapat diterapkan lebih lanjut, yaitu berupa pengenalan ARJIS tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya pada program yang telah dicanangkan, yaitu program pengenalan ARJIS tersebut, di mana diharapkan nantinya para siswa tersebut dapat memiliki passion yang baru atau mungkin hobi yang baru sehingga nantinya dapat dikembangkan kembali. Kemudian pada program pembangunan desa atau membangun desa, pada kawasan desa binaan yang dipilih yaitu berupa program Desaku Desa Mandiri, di mana dalam program ini mengajak peran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, baik dari masyarakat itu sendiri, kelompok-kelompok desa dan juga para stakeholder untuk melihat potensi dan permasalahan yang kemudian diolah dengan sistem GIS, di mana diharapkan nantinya masyarakat desa tersebut dapat mengetahui cara untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan desa tersebut nantinya menjadi desa yang mandiri. Kemudian langkah-langkah rencana pada program Merdeka Belajar pada dua program rencana, yaitu pada kawasan daerah terpencil yang belum terakses dan juga pada kawasan yang sudah terakses, yaitu pertama melakukan pengajaran, di mana nantinya akan muncul proses tanya jawab. Dan diharapkan dari proses ini akan muncul implementasi yang diwujudkan dalam pengenalan ARJIS tersebut secara sederhana. Yang mana konsep yuk keliling dunia ini menunjukkan pada para siswa tersebut bahwa dalam ARJIS kita dapat mengetahui berbagai data di berbagai belahan dunia dan kita juga dapat melihat kawasan-kawasan lain di seluruh dunia, sehingga untuk program ini yaitu yuk keliling dunia. Kemudian selanjutnya pada langkah-langkah rencana program Merdeka Belajar pada Desaku Desa Mandiri, di mana pertama masyarakat setempat memiliki permasalahan dan tidak dapat mengelola potensi. Selanjutnya pihak mahasiswa akan melakukan survei lokasi dan juga penyuluhan untuk mengatasi terkait permasalahan dan juga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut. Selanjutnya, adanya kerjasama tiap lapisan masyarakat, yaitu baik dari kelompok-kelompok desa tersebut, kemudian stakeholdernya, dan juga lapisan masyarakat, sehingga dapat saling terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu pemetaan lokasi potensi dan masalah untuk mendapatkan solusi, di mana solusi tersebut didapatkan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Dan dalam langkah tersebut diharapkan masyarakat juga mengetahui agar nantinya masyarakat tidak tergantung dengan pihak luar, sehingga output hasil korannya yaitu berupa desa mandiri dapat terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.